Get Closer with Emiten yang kali ini kita akan belajar lebih lanjut dengan emiten yang baru saja melakukan akuisisi jumbo, yaitu perusahaan yang diakuisisi ada perusahaan batubara Hong Kong dengan nilai sekitar 7 triliun, yaitu dengan PT Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk atau dengan kode saham BP. Dan karena banyak sekali permintaan dari teman-teman nih untuk mengundang pihak manajemen dari BP, makanya terima kasih banyak untuk Pak Ray dan Pak Michael yang bersedia hadir di sini untuk memberikan kita insight-insight perkembangan lebih lanjut mengenai akuisisi ini yang sangat, dan tentunya buat saya sih sangat menarik dan saya sangat antusias ya, karena buat saya it's a turnaround story ya, atau sesuatu yang akan memberi nilai tambah untuk BP ke depannya. Oke, mungkin aku akan baca sedikit background dulu ya. PT Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk atau BP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi terintegrasi di Indonesia. Persaudaraan didirikan tanggal 19 April tahun 2007 dan melakukan penawaran umum di tanggal 11 Februari 2010 dengan harga 140 pada saat itu. Teman-teman, sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Sedikit profil singkat dari manajemennya BP. Presiden Direktur BP atau Pak Ray Anthony Gerungan adalah lulusan engineering dari Northrop University USA. Beliau merupakan license investment manager dari OJK tahun 2001. Beliau juga pernah berkarir di Departemen Logistik di kantor Pertamina yang berlokasi di Amerika Serikat. Beliau juga pernah menjabat sebagai research analyst hingga head of research di berbagai sekuritas top ya, dari yang asing hingga lokal sebenarnya. Tapi yang asing seperti UBS, Merrill Lynch, dan masih panjang karir dari Pak Ray ini. Dan Director Pak Michael Wong, lulusan Bachelor of Arts in Business and Administrative Studies dari Lewis and Clark College, Portland, Oregon, USA. Memulai karir sebagai Relationship Manager Corporate Banking Group pada Standard Chartered Bank, beliau kemudian menjabat beberapa posisi penting seperti Vice President Structure and Project Finance pada PT ING Indonesia Bank tahun 1997 hingga 1999 dan Director PT Benakat Barat Petroleum 2008 hingga 2010, dan masih banyak karir panjang dari Pak Michael Wong ini. Pak, terima kasih banyak udah mau hadir di sini. Mungkin karena teman-teman udah nggak sabar, mungkin kita akan langsung masuk ke Q&A. Nah, Pak Ray dan Pak Michael mungkin bisa ceritain dikit nggak ke teman-teman sejarah singkat daripada berdirinya BP ini, Pak? Mungkin siapa yang mau jawab dulu? Pak Michael, mungkin yang lebih lama di sini ya? Sorry, tadi agak putus-putus suaranya. Oke. Tadi pertanyaannya apa mengenai sejarah pendirian BP? Sejarah singkat. Ya, sejarah singkatnya BP tuh kayak gimana sih, Pak? Kan teman-teman mau tahu dulu nih biasanya. Jadi, kalau BP sendiri itu cikal bakalnya kami kan memang awalnya sangat berbeda ya dengan hari ini. Jadi pada saat kami berdiri waktu itu kita adalah perusahaan minyak. Oh, I see. Memang, jadi berdiri itu sekitar tahun 2007. Waktu itu kita mengolah beberapa aset minyak, dan lalu tahun sekitar 2010 itu kan kita went public, kemudian kita mulai menambah aset apa yang berhubungan dengan oil and gas. Jadi sempat kita punya lapangan gas, kita juga dulu pernah berpartnership dengan Pertamina, yaitu di PT El Nusantara. Nah, tapi kemudian karena kami melihat bahwa ya harga minyak juga tidak menentu, sedangkan kalau kita bicara oil and gas itu kan lebih more of reserve play daripada cash flow. Benar. Jadi kita akhirnya manajemen mengambil keputusan untuk mengubah kita punya bisnis. Pada tahun 2012 itu akhirnya kita berhasil untuk melakukan akuisisi atas beberapa infrastruktur yang energi
dalam hal ini yang berhubungan dengan batu. Jadi kerja itu, jadi aset-aset yang kami miliki adalah mostly seperti beberapa pelabuhan, sorry Pak Mike, suaranya Ya. katanya kurang kencang. Suaranya kurang kencang. Ya, oke. Maaf nih, ya nggak biasa Ya. soalnya gitu. Ya, jadi Biasa di belakang layar ya. itu bisnis kami itu lebih di bidang infrastruktur, khususnya yaitu kita aset yang kami miliki adalah batu bara, pelabuhan, pavilion, cooperative plant, nah seperti gitulah. Basically infrastruktur untuk mendukung pangan batu bara. Oke. Kurang lebih mungkin Ternyata. itu ya sejarahnya. Oke. Nah, kalau misalnya visi dan misi BP sendiri tuh kayak gimana sih Pak sebenarnya? Tujuannya kayak gimana? Mungkin biasa teman-teman suka nanya. Ya, mungkin kalau untuk ini saya persilakan Pak Rey, kan beliau yang Ayo Pak Rey, silakan Pak Rey dijawab. visi ininya ke depan. Secara formal memang visi dan misi. Suara saya gimana? Suara bisa dengar? Bagus. Kurang bagus. Oke, bagus. Untuk BP sendiri, visi dan misi perusahaan memang ada yang formal. Tapi antara manajemen, visi dan misi, karena background kami itu perbankan, itu caranya value dan menghasilkan profit untuk semua pemegang saham. So lebih ke profit oriented secara execution di manajemen. Ya visi ada sendiri of course, tapi management goal itu untuk menghasilkan dan create value di perusahaan. Nah, salah satu creation of value transaksi yang baru kita mulai close deal. How can we say that? Jadi sebetulnya kami belum closing M&A transaction yang 7 triliun itu, tapi kita sudah memastikan Astrindo sebagai preferred bidder. Oke. Ya, winner sih udah, tapi belum closing karena kita belum bayar penuh 7 triliun. Kita sudah bayar DP cukup besar. Yes. Antara sekarang sampai pembayaran penuh, kami masih ada melakukan diligence. Yang pertama harus ada beberapa obligasi yang harus diselesaikan. Salah satu itu menutup buku aset-aset yang kami beli dan harus diaudit. Habis diaudit baru buat satu review atas audit itu, sama buat fairness opinion, valuation. Sesudah fairness opinion sudah keluar, boleh undang pemegang saham untuk setuju apakah transaksi ini boleh dibeli oleh Astrindo atau tidak. Nah, this process mungkin itu sekitar 2,5 bulan dari sekarang. Bukan sekarang, 2,5 bulan dari kami terima audit laporan dari PTT. Jadi itu baru bisa bilang sudah close, bisa dibayar penuh, dan aset ini milik Astrindo. Oh, I see. Ya, jadi ini memang sangat menarik ya. Memang tujuan BP adalah berarti memberikan profit kepada pemegang sahamnya, kepada shareholder-nya saat ini. Ya, nih teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya ditulis di kolom chat atau di kolom Q&A. Kemudian Pak, ini banyak sekali kan sebenarnya orang nggak banyak nih tahu bisnisnya BP nih. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu bisnisnya itu seperti transport, mengirimkan atau menyalurkan, membawa batu bara. Nah, bisa ceritain nggak sih ke teman-teman, mungkin sebagian kalau yang nggak tahu tuh kayak gimana ya, istilahnya bisnisnya yang sekarang apa aja, mungkin ada yang lain sebelum akuisisi ini, yang sekarang udah berjalan. Kedengaran nggak Pak? Putus-putus ya? Sorry, agak putus-putus. Jadi pertanyaannya bisnis kami sekarang itu apa?
Yes, yes. Ya, bisnisnya sekarang. Oke. Sebetulnya bisnis kami fokusnya di energy infrastructure. Ya, apa itu energy infrastructure? Definisi untuk Trindo itu logistic system yang sekarang dipakai dan coal mining yang bawa coal dari namanya ROM stockpile sampai pelabuhan. Antara ROM stockpile pelabuhan itu aset-aset infrastructure miliki Astrindo. Salah satu crushing unit, coal handling facility, overland conveyor system, stockpile, dan portnya sendiri. Kebetulan port kami itu khusus barge loading. Kami punya tiga yang operational barge loader, satu yang belum operation, masih dalam construction. So itu bisnis inti kami. Kenapa kita fokus ke bisnis inti itu daripada misalnya sebelumnya oil and gas? Karena revenues dan infrastructure ini itu sangat stable. Biarpun harga coal naik, harga coal turun, revenue kami itu fixed. Tergantung berapa tonnage coal yang kami handle. Jadi kita nggak ada price fluctuation karena commodity price naik atau turun. Yang paling penting untuk ini itu tonnage of coal, lebih banyak tons, lebih banyak revenue. Oke. Ini menarik ya Pak, ternyata BP sendiri punya port. Jadi tiga port ya Pak ya sebenarnya. Oke. Ya, kebetulan port kami bukan port kecil ya. Ada 2 port di selatan. Satu port itu kapasitas 12 juta ton. Jadi di Kalimantan Selatan itu 20 juta kapasitas port untuk transfer dari conveyor system ke barge. Kalau di Kalimantan Timur, malah kita punya 2 conveyor system. Each conveyor system itu 24 juta. Tapi karena ini bukan side by side, ini connecting satu. Jadi total tonnage itu 24 juta. Di daerah lain, tapi satu konsesi, kami punya our third barge port, barge loading facility, itu 12 juta tons per year. Jadi nggak kecil sih, aset cukup besar. Oke. Nah, berarti kan you serve kayak beberapa companies ya. Siapa aja sih companies-nya daripada BP ini yang you serve untuk bawain ini batu baranya yang sekarang? Kliennya? Kebetulan, maaf, yang saya dengar pertanyaan itu siapa yang beli batu bara? Who is your client? Your client yang jadi memang kami tidak own batu bara, kita hanya handle sama transport. Yang di Kalimantan Selatan cuma ada satu klien, itu PT Arutmin Indonesia. Kalau di Kalimantan Timur juga satu klien, PT Kaltim Prima Coal. KPC ya, berarti basically kliennya Arutmin sama KPC ya gitu ya Pak ya? Yes, betul. Oke, kemudian saya mau nanya ya, berapa volume barging atau penanganan batu bara BP this year? What is the volume of barging this year? Wow, I didn't hear that at all. Maybe we should just turn off this one so we have more bandwidth. Ya, mungkin pertanyaannya itu ya, berapa sih volume yang kita proses gitu ya? Benar. Tahun ini. Ya. Nah, mungkin kalau kita tadi sesuai yang Pak Ari tadi bilang, kan dari sisi kualitas itu
Kalau pelabuhan totalnya itu karena kita ada 3 pelabuhan, jadi totalnya 36 juta, ya kan? Oh, Nah, dari oke. itu untuk pelabuhannya saja, estimasi kami itu tahun ini kita akan proses mungkin sekitar 22 juta ke atas ton. Oh, Ya, 22 juta tuh. 22 itu untuk yang pelabuhannya. Nah, Oke. kan kami juga punya conveyor, ya. Oke. Nah, kalau lihat dari total tonnage untuk conveyor yang di Kalsel itu sendiri kan estimasi kami itu yang kita proses ya sekitar 10 sampai 12 juta untuk yang di Kalsel. Yang di Kaltim itu estimasi kami kalau secara kapasitas itu total 48 juta. Tapi yang Oke, Pak. penggunaannya sendiri itu estimasi kami adalah sekitar 35 jutaan untuk tahun ini. 30. Berarti Oke. kalau kita total semua 35 plus let's say 10, 45 plus let's say 20, ya kurang lebih 65 juta untuk per tahun. Oh, 65 juta ton ya. Wow, that's quite a lot sih ya, actually. Oke. Ini mungkin kita akan masuk ke pertanyaan yang banyak sekali ditanya orang, yaitu your newest acquisition yang terkait dengan PTT Mining Limited Hong Kong atau PPTML. Dalam aksi akuisisi ini kan sekitar 471 juta US dollar atau sekitar 7 triliun. Nah, itu gimana sih dampak daripada akuisisi ini terhadap kinerja keuangannya BP ke depannya? Dampak. Go ahead. Mungkin kita ceritakan sedikit ini ya. Yes. Backgroundnya, kenapa kok kami bisa sampai ke tahap hari ini, di mana kami telah menandatangani jual beli dengan pihak PTT. Jadi sebetulnya itu kan proses ini sudah dimulai dari sekitar bulan September tahun lalu, gitu. Oh, I see. Yang mana saat itu kami diundang oleh advisor mereka, yaitu Credit Suisse, karena PTT ingin melakukan pelelangan atas aset mereka ini, gitu. Jadi prosesnya itu melalui sistem lelang, di mana mereka mengundang berbagai pihak. Dan proses ini dimulai dari September tahun lalu, dan sejak itu sudah ada beberapa tahap. Jadi misalnya yang kami dengar ya, tapi kami nggak tahu pasti juga. Pada tahap awal itu ada pihak yang ikut, kemudian tahap kedua itu berkurang, sampai akhirnya di tahap ketiga, yaitu yang mana kita ada submit bidnya itu di akhir bulan Juni, yang terakhir akhir bulan Juni. Akhirnya itu kami dipilih sebagai pemenang dari hasil tender ini, gitu. Nah, jadi itu sedikit sejarahnya. Jadi ini bukan sesuatu yang kita putuskan, oh harga batu bara lagi bagus nih, yuk kita ngambil lapangan, bukan. Jadi sebetulnya kita jauh sebelum harga melonjak dan sebagainya, itu sudah kita melihat bahwa ini adalah suatu kesempatan di mana menggunakan ekspertis kami, memang bukan khusus untuk mengelola lapangan, tapi paling tidak dalam hal handling batu bara. Jadi melihat bahwa itu suatu kesempatan pada saat itu. Waktu kita mulai lihat proyek ini, jujur harga batu bara ya masih biasa-biasa aja, sekitar ya $80 per ton lah harganya. Kalau besok asal ya. Gitu. Sedangkan hari ini kan sudah 400 ya, berarti kan sudah lompat dari 400. Iya. Jadi keputusan kita untuk masuk ke bisnis itu bukan karena karena kita melihat harga lagi naik terus kita ambil opportunistic untuk masuk, bukan. Jadi kebetulan saja kita pas masuk, ya mungkin harga naik, keberuntungannya kami jadi harganya malah naik gitu. Iya.